Bab 351. Bihuan memanggil para binatang buas di kota agar mereka bisa melihat kejadian setelah kayu ilahi membunuh Yuying. Dia berkata dengan ekspresi sedih, "Aku tidak menyangka kayu ilahi itu adalah pembunuh. Tidak hanya membunuh anak singa itu, tetapi juga membunuh Yuying, yang secara tidak sengaja melihat kejahatan itu terjadi." Para binatang tidak dapat mempercayainya. Namun, kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka bahkan menggali banyak mayat dari bawah pohon. Mayat-mayat ini semuanya adalah binatang buas yang telah menghilang beberapa waktu lalu. Bukti fisiknya bersifat konklusif. Ketika keluarga almarhum melihat mayat-mayat itu, mereka menyadari bahwa semua anggota keluarga mereka telah disiksa sampai mati. Mereka sangat marah saat itu juga dan memutuskan bahwa pohon dewa adalah pembunuhnya. Mereka menjadi gila dan menendang kayu dewa serta memotong daun-daunnya. Mereka bahkan mencabut kayu ilahi dari tanah. Melihat kayu ilahi yang besar jatuh ke tanah, Huan-Huan seakan mendengar teriakan yang menyedihkan. Dulunya hutan ilahi kini telah menjadi pohon iblis di mata semua orang. Para binatang mengangkat obor mereka dan menyalakan kayu ilahi. Api menyala terang, dan nyala api menerangi wajah-wajah buas para binatang buas. Mereka mengira telah membalas dendam dan menjadi sangat gelisah. Bihuan memperhatikan kayu ilahi itu perlahan berubah menjadi tumpukan arang di dalam api. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Senyum itu dingin sekali. Huan-Huan ingin menerkam dan menyelamatkan kayu ilahi, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Dia hanya dapat memasukkan jari-jarinya ke dalam batangnya berulang-ulang. Dia menyaksikan kayu ilahi mati dalam api. Binatang-binatang yang pernah dilindunginya dengan sekuat tenaga, pada akhirnya malah menjadi binatang yang membunuhnya. Kerusakan besar itu mengecewakan Divine Wood. Ia bahkan tidak melawan atau melawan. Ia hanya mendesah tak berdaya dan mati. Huan-Huan melihat bola cahaya hijau terbang keluar dari hutan ilahi. Dengan sekali hentakan, benda itu hancur menjadi bubuk. Huan-Huan bergumam, "Apakah itu jantung alam?" Sistem menjawab, "Ya, kayu ilahi telah mati, dan hati alam telah hancur." Tanpa perlindungan, Divine Wood City menyambut bencana serangga besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wabah serangga ini bahkan menyebar ke seluruh benua binatang. Banyak sekali nyawa yang melayang akibat bencana serangga ini. Tulang-tulang menumpuk seperti gunung, dan ada banyak binatang yang kelelahan dan berjuang di mana-mana. Yang lebih buruk adalah para iblis mengambil kesempatan untuk menyerang kota kayu suci. Di bawah serangkaian serangan ini, kota kayu suci berada dalam situasi yang putus asa. Dalam pertempuran kejam itu, seluruh klan kayu ilahi hampir musnah. Pada akhirnya, Raja Binatang Qianye lah yang nyaris melindungi sebagian kecil rakyatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah pertempuran, tubuh Qianye dengan cepat menyusut hingga tampak seperti anak berusia 10 tahun. Tenaga hidupnya terkuras habis. Dia hampir mati. Bihuan menggiling kayu dewa yang hangus menjadi bubuk dan mencampurnya dengan air. Ia memperlakukannya sebagai air suci dan memberikannya kepada Qianye. Qianye yang sedang sekarat sebenarnya secara ajaib hidup kembali. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bahwa selama mereka meminum air suci, mereka dapat dengan cepat menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Oleh karena itu, Bihuan memotong kayu ilahi menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan sebagian kecil sebagai cadangan. Ia menggiling sisa kayu ilahi menjadi bubuk dan membuat air suci. Ia membagikannya kepada binatang buas yang terluka untuk diminum. Ia juga menyelamatkan sebagian kecil binatang buas yang masih hidup. Ketika kota-kota binatang lainnya mengetahui bahwa air suci kota kayu ilahi dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh serangga, mereka semua membelinya dengan harga tinggi. Bihuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Ia menggunakan uang itu untuk membangun kembali kota kayu ilahi dan mengerahkan banyak upaya untuk mengundang mantan sahabat baik kayu ilahi, Pohon Pedang. Pohon Pedang tidak mengetahui kebenaran tentang kematian hutan dewa. Ia mengira bahwa hutan dewa telah layu dan mati karena bencana alam, jadi ia menyetujui permintaan Bihuan dan berakar di kota hutan dewa untuk melindungi hutan ini. Setelah bencana serangga, kota kayu suci berangsur-angsur keluar dari bayang-bayang dan bangkit kembali.
Setelah klan kayu ilahi meminum air suci yang diseduh dengan kayu ilahi, umur mereka diperpanjang, dan mereka menua jauh lebih lambat daripada binatang buas biasa. Setelah menyelamatkan banyak orang, reputasi Bihuan melambung tinggi. Saat Huan melihat Bihuan berdiri tegak dan menerima rasa hormat dari semua orang, amarah di hatinya membara. Dia ingin sekali menerjang maju dan mencabik-cabik warna asli orang munafik itu agar setiap orang mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya. Namun, sistem itu berkata, apakah kamu benar-benar berpikir semua orang tidak tahu bahwa kayu ilahi itu tidak bersalah? Huan tercengang. Ketika binatang-binatang itu mengetahui bahwa orang-orang yang mereka cintai telah terbunuh, mereka dibutakan oleh kebencian. Namun, ketika mereka memikirkannya kemudian, bukankah mereka akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah? Rencana Bihuan saat itu bersifat dadakan, tidak terlalu matang. Asal ada yang menyelidiki dengan teliti, pasti akan ditemukan banyak hal yang mencurigakan. Namun tak seorang pun menyuarakan keraguan ini. Mungkin karena ancaman dan janji Bihuan, atau mungkin karena mereka tahu bahwa mereka juga kaki tangan. Karena merasa bersalah, mereka hanya bisa memilih untuk tetap diam. Apapun alasannya, kejatuhan klan kayu suci ada hubungannya dengan mereka. Ketidaktahuan dan kecerobohan mereka telah membunuh kayu ilahi. Sikap dingin dan keegoisan mereka telah menyegel kebenaran selamanya. Binatang-binatang egois seperti mereka sama sekali tidak layak untuk dijaga. Itulah alasan utama mengapa hati alam hancur total. Huan memperhatikan Bihuan tersenyum ramah pada binatang buas itu, dan kemarahan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan. Huan merasa tercekik. Para pengkhianat ini sama sekali tidak pantas menyebut diri mereka sebagai klan kayu suci. Sistem itu mengabaikan mimpi itu. Sudah hampir fajar. Kamu harus kembali. Huan menjawab dengan muram, baiklah. Setelah kau meninggalkan mimpi ini, kau harus meninggalkan kota kayu suci secepatnya bersama Bai Di dan Sueling. Tempat ini tidak aman untukmu. Sistem mencubit pipinya. Jika kamu tidak senang, beritahu aku. Aku akan menonton Pleasant Goat dan Big Wolf bersamamu. Suasana hati Huan sedikit membaik. Oke, Huan membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Dia duduk dan mengusap pelipisnya yang pusing. Qian Ye dan Bihuan masih tertidur. Sistem itu mengingatkannya, begitu aku meninggalkan mimpi, kemampuanku akan terbatas. Bihuan dan Qian Ye akan segera bangun. Cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Begitu Qian Ye dan Bihuan terbangun, tidak akan mudah bagi Huan untuk pergi. Huan segera melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Teratai itu masih terjerat oleh tanaman merambat itu dan tidak bisa bergerak. Ketika melihat Huan datang, ia berteriak dengan gembira, "Ibu." Huan memanggil Little Green, mencabut tanaman merambat itu, dan menyelamatkan teratai. Setangkai teratai kembali ke kepalanya. Huan berlari menuruni tangga dengan cepat dan menabrak Sue Hui yang datang mendekat. Melihat dia sedang terburu-buru, Sue Hui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu cemas?" Alih-alih menjawab, Huan malah bertanya, "Di mana Bai Di dan Sueling?" Dia menunjuk ke kamar tamu di sebelah. Mereka berdua ada di sana. Huan segera berlari menuju kamar tamu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke dalam kamar. Ketika dia melihat Sueling dan Bai Di, dia berkata, "Ayo keluar dari sini." Bai Di bingung. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Ayo kita pergi dari sini. Aku akan menceritakannya di jalan. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang tengah terjadi, Bai Di dan Sueling tetap mempercayainya tanpa syarat dan berjanji untuk meninggalkan kota kayu ilahi saat ini juga. Tetapi sebelum itu, mereka harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Xuan Wei. Bab 352. Huan bertanya kepada Sue Hui di mana Xuan Wei dikurung. Sue Hui bingung. Mengapa kamu bertanya? Penting bagi saya untuk menemuinya segera. Dia melihat Huan sedang gelisah. Tampaknya masalah ini sangat mendesak. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku bisa mengajakmu menemuinya. Sekali ini saja." Huan segera berkata, "Terima kasih. Mari ikut saya."
Sue Hui berjalan mengitari tangga dan mendorong pintu tersembunyi. Pintu itu menyingkapkan lorong rahasia yang gelap. Ketika Huan melihat jalan rahasia itu, ekspresinya sedikit berubah. Bukankah ini jalan rahasia yang Bi Huan lalui berkali-kali dalam mimpinya? Setelah berjalan 2 langkah, Sue Hui menyadari bahwa Huan tidak mengikutinya, jadi dia menoleh kembali padanya. Ada apa? Tidak ada. Huan segera tersadar dan segera mengikutinya. Mengapa Xuan Wei dikurung di tempat yang begitu tersembunyi? Dia terlalu kuat. Kita tidak berani mengurungnya bersama binatang buas biasa. Sue Hui berhenti sejenak. Dia mendorong pintu batu di salah satu sisi tangan kanannya. Di balik pintu itu ada ruang tertutup. Xuan Wei ada di dalamnya. Dia terkejut melihat Huan dan yang lainnya. Kenapa kalian di sini? Huan berkata perlahan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Ini sesuatu yang sangat penting, tapi aku tidak punya waktu untuk membicarakannya sekarang. Ikutlah dengan kami. Aku akan menjelaskan semuanya dalam perjalanan pulang. Xuan Wei berpikir sejenak sebelum menyetujui. Baiklah. Ayo pergi. Huan tidak sabar untuk keluar dari sini. Sue Hui segera menghalangi jalan mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku hanya setuju untuk membawamu menemui Xuan Wei. Aku tidak mengatakan kau boleh membawanya pergi. Dia adalah salah satu tersangka pencurian kayu ilahi. Dia tidak boleh pergi kemanapun sampai kebenaran terungkap. Huan tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya. Dia menoleh ke arah Bai Di dan Sueling dan bertanya, seberapa besar peluang kita untuk berhasil jika kita memaksa keluar? Bai Di berpikir sejenak. Perkiraan konservatifnya adalah 60%. Sudah cukup. Ayo cepat keluar. Ekspresi Sue Hui sedikit berubah saat mendengar percakapan mereka. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Bai Di berubah menjadi seekor harimau putih dan menyerbu keluar. Sue Hui harus mundur untuk menghindarinya. Bai Di berteriak, Huan. Huan menerkam ke depan dan mencengkeram bulu harimau putih itu. Dia segera memanjat dan duduk di punggungnya. Sue Hui ingin menghentikan mereka, tetapi Sueling mengepakkan sayapnya. Harimau putih itu menggeram, maju. Dia bergegas keluar ruangan dan berlari menyusuri lorong rahasia. Huan berbalik dan melihat ke bagian terdalam dari terowongan rahasia itu. Tempat itu telah ditutup dengan batu. Tidak seorang pun tahu bahwa ada altar tersembunyi di sana. Di altar ada seorang gadis miskin yang telah meninggal selama ratusan tahun. Sueling dan Xuan Wei mengikutinya dari belakang. Mereka berempat bergegas keluar dari lorong rahasia dan berlari keluar kuil. Sue Hui mengikutinya. Dia melebarkan sayapnya. Kau tidak akan bisa lolos. Sueling bahkan tidak menatapnya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bola api ke arahnya. Sue Hui menghindar ke samping. Bola api itu terbang melewatinya dan mendarat di tanah. Dengan suara mendesing, tanah kayu terbakar. Seluruh kuil terbuat dari kayu dan dipenuhi dengan barang-barang yang mudah terbakar. Dalam sekejap mata, api menyebar dengan cepat. Sue Hui harus menghentikan pengejarannya dan berteriak kepada orang-orang untuk memadamkan api. Para penjaga di pintu masuk kuil pingsan karena petir yang dilepaskan Bai Di. Di bawah perlindungan Sueling dan Xuan Wei, Bai Di dan Huan bergegas keluar dari pengepungan para penjaga. Huan duduk di punggung harimau itu dan mencengkeram bulunya erat-erat. Dia menundukkan tubuh bagian atasnya, dan rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia berkata, ayo tinggalkan kota kayu ilahi secepat mungkin sebelum Bi Huan dan Qian Ye menyadarinya. Sueling terbang ke angkasa. Sayap merahnya yang besar menyapu, meninggalkan jejak yang menyala-nyala. Xuan Wei berubah menjadi seekor harimau putih yang mengenakan baju besi logam berat. Setelah melepaskan diri dari para penjaga, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti Bai Di. Para binatang buas di kota itu terkejut melihat mereka berempat berlari tergesa-gesa. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berempat berlari begitu cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Sue Hui untuk menyusul mereka bersama sekelompok penjaga. Huan menoleh ke arah Sue Hui dan yang lainnya dan berkata, singkirkan mereka. Bai Di bergegas masuk ke hutan dengan gadis itu di punggungnya. Xuan Wei yang mengikutinya dari belakang, mematahkan 2 pohon besar dengan cakarnya.
Pohon-pohon tumbang ke tanah dan menghalangi jalan para penjaga. Sue Hui mengepakkan sayapnya di atas pepohonan, bersiap terbang melewati rintangan. Sue Ling mengangkat tangannya dan melemparkan bola api lain ke pepohonan. Dengan bunyi mendesing, batang-batang pohon pun terbakar. Api yang menjulang tinggi menghalangi jalan Sue Hui. Asapnya begitu tebal sehingga dia harus mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Huan Huan mendengar sistem tiba-tiba berkata, Qian Ye dan Bi Huan sudah bangun. Suaranya baru saja berbunyi ketika Huan Huan mendengar terompet yang memekakkan telinga. Terompet. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat Bi Huan berubah menjadi seekor gajah putih besar. Dia melihat kuil yang dikelilingi lautan api. Dia mengangkat kepalanya untuk meniup terompet dengan marah. Hidung panjang gajah putih itu terangkat, dan cipratan air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dengan cepat memadamkan api. Qian Ye berdiri di punggung gajah putih itu. Tubuhnya kecil, tetapi penglihatannya bagus. Dia segera melihat Huan Huan dan 3 orang lainnya yang sedang berlari ke dalam hutan. Dia menunjuk ke arah Huan Huan dan berkata, mereka ada di sana. Gajah putih itu melangkah dengan langkah berat ke arah Huan Huan. Tubuhnya sangat besar dan berat. Setiap kali dia melangkah, tanah akan bergetar. Binatang-binatang itu sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah dan gemetar. Gajah putih itu tidak cepat, tetapi langkahnya besar. Dalam waktu singkat, jarak antara dia dan mereka berempat semakin dekat. Aku akan menghentikan mereka. Setelah mengatakan ini, Xuan Wei bergegas menuju gajah putih itu tanpa menoleh ke belakang. Harimau putih itu sangat besar, tetapi ia masih terlihat sangat mungil di depan gajah putih. Gajah putih mengayunkan hidungnya yang tebal dan panjang ke arah Xuan Wei. Xuan Wei dengan lincah menghindar, lalu berputar di belakang gajah putih dan menerkamnya untuk menggigit ekornya. Darah berceceran saat gajah putih itu meraung kesakitan. Melihat hal ini, Qian Ye segera berubah menjadi seekor monyet hitam dan bergegas maju. Dia mencengkeram leher Xuan Wei dan menyeretnya keluar. Xuan Wei tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwa binatang di tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu membuat Qian Ye terlempar. Ekor gajah putih itu digigit Xuan Wei, dan darah mengalir dari kakinya ke tanah. Gajah putih yang marah itu berbalik, mengangkat kakinya, dan menginjak Xuan Wei. Xuan Wei berbalik dan berlari, sementara gajah putih mengejarnya. Qian Ye bangkit dari tanah. Sebelum dia bisa berdiri tegak, Sue Ling mencengkeram bahunya. Sue Ling menangkapnya dan terbang ke langit. Dia berteriak pada gajah putih yang mengejar Xuan Wei dengan gila-gilaan. Hei, pria besar, lihat ke sini. Gajah putih itu berhenti dan mendongak. Dia melihat Sue Ling terbang di udara dengan Qian Ye di cakarnya. Sue Ling mencengkeram leher Qian Ye dan tersenyum. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuh Raja Binatang buasmu. Bab 353. Gajah putih itu sangat marah. Ia mengayunkan belalainya yang panjang. Lepaskan yang mulia. Sue Ling terbang sangat tinggi sehingga belalai gajah tidak dapat menyentuhnya. Dia berkata dengan tenang, kembalilah ke kota hutan suci. Ketika teman-temanku meninggalkan hutan, aku akan melepaskan Raja Binatang buasmu. Kau menjijikkan. Senyum Sue Ling tampak mempesona. Terima kasih atas pujiannya. Melihat pemandangan ini, Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Kemampuan Sue Ling untuk mendominasi sungguh keren. Dia dapat memicu Bi Huan hanya dengan beberapa kata. Sini aku acungkan jempol. Xuan Wei berteriak pada Bai Di, bawa Huan Huan pergi dulu. Huan Huan dengan cepat berkata, tidak, kami akan pergi bersama. Jangan khawatir. Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa lolos tanpa cedera. Huan Huan melihat aliran penjaga dan binatang buas yang tak berujung mengalir keluar dari kota kayu ilahi dan menyerbu. Adegan kayu ilahi didorong ke bawah dan dibakar muncul di depan matanya lagi. Mungkin karena dia memiliki benih kayu ilahi di dalam tubuhnya, tetapi dia merasakan emosi kayu ilahi sebelum kematiannya dengan sangat dalam. Kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kesakitan. Emosi ini melonjak keluar, memaksa kayu ilahi untuk menghancurkan jantung alam. Huan Huan menggertakkan giginya dan berbisik, Bai Di, suasana hatiku sedang buruk. Bolehkah aku bersikap keras kepala lagi?
Suara Baidi lembut sekaligus tegas. Tentu saja, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih. Huan menundukkan kepalanya dan mencium punggung harimau itu. Dengan dukungan Baidi, dia akhirnya bisa mengambil keputusan. Dia mendongak dan berteriak pada gajah putih itu, Bihuan, kamu tidak menginginkan benih kayu ilahi. Datanglah padaku. Semua orang tercengang. Gajah putih itu menatapnya. Mata hijaunya dalam dan tak terlihat. Kau tahu di mana benih kayu ilahi itu? Huan mengepalkan tangannya dan berusaha terlihat lebih tenang. Dia berkata, aku tahu di mana benih kayu ilahi itu, tetapi aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan pernah melihat kayu ilahi itu lagi. Gajah putih itu menatapnya dengan dingin. Kayu suci adalah milik kami. Bahkan jika kau tidak ingin memberitahu kami punya cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Beraninya kau mengatakan bahwa kayu ilahi adalah milik klan kayu ilahi milikmu. Dulu, kaulah yang menghancurkan dan membakar kayu ilahi. Kau bahkan tidak punya belas kasihan terhadap kayu ilahi yang sudah mati. Kau menggilingnya menjadi obat dan meminumnya. Kalian semua mengandalkan kayu ilahi untuk bertahan hidup sampai sekarang dan menyebut diri kalian sebagai klan kayu ilahi. Tetapi kalianlah yang membunuh kayu ilahi. Dasar pengkhianat. Nada bicara gajah putih itu tiba-tiba menjadi gelap. Dari siapa kau mendengar ini? Huan berteriak, jika kau tidak ingin ada yang tahu tentang sesuatu, jangan lakukan itu. Kau membunuh wanita suci itu dan menyembunyikan mayatnya di ruang rahasia bawah tanah. Kau bahkan membantu pasanganmu, Yu Ying, menyiksa dan membunuh anggota klanmu. Kau juga menjebak hutan ilahi atas semua kejahatan ini. Seorang pria jahat dan munafik sepertimu akan menerima pembalasan cepat atau lambat. Tatapan gajah putih itu sangat dingin. Kayu ilahi mati karena bencana alam. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan berbohong kepada semua orang di sini. Para penjaga dan binatang buas sudah bergegas datang. Mereka mendengar semua yang baru saja dikatakan Huan dan tampak terkejut. Tak seorang pun di antara mereka yang percaya bahwa pendeta tinggi yang baik hati itu adalah orang yang begitu jahat. Huan melirik wajah-wajah binatang buas itu dan berkata-kata demi kata, jika kalian tidak percaya padaku, kalian dapat membuka ruang rahasia di bawah kuil sekarang. Mayat wanita suci itu masih terbaring di dalamnya. Dia telah terbaring di ruangan kecil itu selama ratusan tahun. Tubuhnya telah lama membusuk, tetapi aku yakin jiwanya masih menatapmu. Dia menatap mata gajah putih itu sambil mengucapkan kata terakhir. Tatapan mereka bertemu, dan suasana menjadi sangat kaku dan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huan, Sui tidak ingin mempercayai bahwa pendeta tinggi yang paling dihormati adalah orang yang sangat jahat. Namun, logika mengatakan kepadanya bahwa Huan tidak perlu berbohong tentang hal ini karena itu tidak akan ada gunanya bagi Huan. Untuk mengetahui kebenarannya, Sui segera berbalik dan mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju kuil. Dia ingin melihat sendiri ruang bawah tanah rahasia itu. Gajah putih bertanya lagi, siapa yang memberitahumu semua ini? Huan mencibir, apakah kau akan percaya padaku jika aku mengatakan bahwa kayu ilahi yang memberitahuku? Gajah putih itu segera menyangkalnya. Tidak mungkin, kayu ilahi telah mati selama ratusan tahun. Tidak mungkin hidup kembali. Benar sekali, karena kayu ilahi telah mati, maka tidak dapat dihidupkan kembali. Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa kayu ilahi dapat menyelamatkan pasanganmu? Tidak pernah ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati di dunia ini. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Tidak seorang pun dapat ikut campur, tetapi kamu memaksakan kematian pasanganmu pada kayu ilahi. Kayu ilahi mati tanpa dosa. Mata gajah putih itu berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dia menatap Huan. Siapa kamu sebenarnya? Huan berkata perlahan, aku hanya wanita biasa. Bihuan tidak percaya bahwa seorang wanita biasa akan mengetahui begitu banyak rahasia tentang klan kayu ilahi. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Memikirkan binatang misterius yang bersembunyi dalam mimpinya untuk menolongnya, Bihuan menjadi semakin gelisah. Segalanya kini berada di luar kendalinya, dan rencananya berjalan ke arah yang tidak terduga. Jika ini terus berlanjut,
penyebab kematian Yu Ying yang sebenarnya pasti akan terungkap. Tidak apa-apa kalau dia mati, tapi dia tidak bisa membiarkan Yu Ying menderita kesedihan apapun. Yu Ying tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Dialah yang harus menanggung semua dosanya. Mata gajah putih itu memerah. Dia menggunakan hidungnya untuk mengambil sebatang pohon dan melemparkannya ke Baidi. Baidi menggendong Huan-Huan dan berbalik untuk berlari, menghindari pohon besar itu. Pada saat yang sama, gajah putih itu sudah berlari di depan mereka. Dia mengangkat kaki gajahnya yang besar dan menginjak Baidi dan Huan-Huan. Baidi melompat jauh. Namun, saat dia melompat, Huan-Huan kehilangan keseimbangan dan jatuh dari punggung harimau itu. Ketika Baidi mendarat, dia menoleh ke belakang dan melihatnya jatuh ke tanah. Kaki gajah yang besar dan tebal itu hanya seukuran telapak tangan. Tepat saat dia hendak diratakan, sebuah dahan pohon yang tebal tiba-tiba menerobos udara dan melewati kaki gajah tersebut. Kaki gajah tersebut terhalang oleh dahan pohon tersebut dan tidak dapat melanjutkan langkahnya. Pada saat yang sama, cabang lain terulur, melilit Huan-Huan, dan membawanya keluar dari bahaya. Huan-Huan mendongak dan melihat pohon dewa itu telah terbangun. Cabang-cabang di tubuhnya menjadi lebih rimbun daripada terakhir kali dia melihatnya. Batang pohonnya yang lurus berdiri di tengah hutan seperti pedang tajam. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku. Pohon suci itu dengan lembut meletakkannya di punggung harimau putih. Cepat pergi. Serahkan ini padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Dulu, aku tidak tahu kebenarannya dan tidak bisa melindungi kayu ilahi. Ini adalah penyesalan terbesarku. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan untuk mengakhiri penyesalan ini. Bab 354. Sueling ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada pohon dewa. Dia melemparkan Qian Ye kembali ke Bihuan. Gajah putih itu segera menjulurkan hidungnya yang panjang dan menangkap Bihuan. Ia meletakkannya di punggungnya. Sueling dan Xuan Wei kembali ke sisi Huan-Huan dan perlahan menatap pohon dewa. Apakah kita akan bertemu lagi? Pohon dewa menaruh sebuah benih di telapak tangan Huan-Huan dan berkata, bawalah. Kita pasti akan punya kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Biji itu berwarna coklat tua seukuran ibu jari. Ada pola hitam halus di permukaannya. Huan-Huan mengencangkan cengkeramannya pada benih itu. Aku mengerti. Meninggalkan. Baidi berlari ke depan dengan Huan-Huan di punggungnya. Sueling dan Xuan Wei mengikutinya dari dekat. Gajah putih itu ingin mengejar mereka, tetapi sebelum dia bisa melangkah 2 langkah, dia terhalang oleh paku kayu yang ditembakkan oleh pohon dewa. Pohon suci berkata, kayu suci sudah tidak ada lagi. Sebagai sahabat lamanya, aku akan membereskan kekacauan ini untuknya hari ini. Mata gajah putih itu berubah menjadi merah seperti darah. Apakah kau benar-benar akan melawan klan kayu ilahi kami? Tidakkah kau tahu kesalahanmu? Kau telah kehilangan perlindungan dari hutan ilahi. Sebagai pengkhianat, jika kau tidak bisa bertobat, yang ada hanyalah kehancuran. Pada saat itu, Sue Hui terbang kembali. Di tangannya ada kerangka yang telah membusuk sampai ke tulang. Sue Hui dengan lembut menurunkan jasad itu ke tanah. Matanya merah. Dia menatap mata gajah putih itu dan bertanya dengan suara gemetar, aku menemukan jasad wanita suci itu di ruang bawah tanah kuil. Tuan Bihuan, jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda mungkin akan membakar jasadnya menjadi abu saat itu, ya. Semua binatang tampak terkejut ketika melihat sisa-sisa itu. Mereka menatap gajah putih itu dengan tak percaya, semua menunggu dia memberikan jawaban yang masuk akal. Bahkan Qian Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar membunuh wanita suci itu? Hidung panjang gajah putih itu terkulai di tanah. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, aku benar-benar tidak menyangka kau masih bisa menemukan jasad wanita suci itu setelah ratusan tahun. Sepertinya aku benar-benar tidak beruntung. Mata Sue Hui membelalak. Kau benar-benar membunuh wanita suci itu. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Sebagai seorang wanita suci, dia tidak bisa menyelamatkan Yu Ying. Aku hanya bisa menyaksikan Yu Ying disiksa oleh penyakitnya.
Apa gunanya mempertahankan wanita suci yang tidak berguna seperti itu? Aku mungkin juga membunuhnya. Setidaknya daging dan darahnya berguna dan membantu Yu Ying hidup lebih lama. Sue Hui sangat marah hingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Kamu benar-benar. Qian Ye bertanya, selain wanita suci itu, apakah kamu juga bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota klan yang hilang? Apakah kamu juga membunuh kayu ilahi? Bi Huan tidak ingin Yu Ying dituduh melakukan pembunuhan setelah dia meninggal. Dia menanggung semua kesalahan. Ya, aku membunuh orang-orang klan itu dan menjebak kayu ilahi. Tapi aku tidak membunuh kayu ilahi. Kayu itu dibunuh oleh kalian semua. Aku dalangnya, sementara kalian kaki tangannya. Kita semua pembunuh hutan ilahi. Cukup, sela Qian Ye. Mengapa kau melakukannya? Tidakkah kau tahu bahwa kayu ilahi adalah pelindung klan kita? Dengan menghancurkannya, kau menghancurkan masa depan klan kita. Kayu ilahi hanyalah pohon biasa. Ia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ia tidak layak disebut pelindung. Kalian semua tertipu olehnya. Qian Ye menatapnya tanpa ekspresi. Apakah kau ingat penderitaan macam apa yang dialami kota kayu ilahi setelah kematian kayu ilahi? Serangga-serangga itu dan pasukan ras iblis, mereka hampir membantai seluruh klan kayu ilahi. Itulah harga yang harus kita bayar setelah kehilangan perlindungan kayu ilahi. Bi Huan berhenti berbicara. Semua binatang menatapnya dengan dingin. Bayangan mereka tentang pendeta agung yang dulunya tinggi dan baik hati telah runtuh. Qian Ye melanjutkan, kau tidak peduli dengan kematianmu sendiri atau keselamatan kami para binatang buas. Apakah itu berarti kau juga tidak peduli dengan hidupmu? Jika kota kayu ilahi hancur, Gui akan kehilangan tempat tinggal dan tidak akan bisa menjalani kehidupan yang stabil. Tatapan Bi Huan akhirnya berubah. Ya, dia masih memiliki Gui. Sebelum Yu Ying pergi, dia secara khusus mengingatkannya. Dia harus melindunginya. Dia tidak bisa membiarkannya terluka. Kemerahan di mata Bi Huan sedikit memudar, dan tatapannya menjadi lebih jernih. Dia mencari Gui. Tak lama kemudian, dia melihat Gui di tengah kerumunan. Gui menatapnya tanpa ekspresi, matanya dipenuhi kebencian. Kau membunuh kayu ilahi. Kau menghancurkan rumah kita. Bi Huan menunduk. Maafkan aku. Satu-satunya orang di dunia yang dikecewakannya adalah Gui. Aku tidak ingin mendengarmu meminta maaf. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Dasar penjahat besar. Gui berbalik dan berlari. Bi Huan memperhatikan kepergiannya. Setelah beberapa lama, dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Qian Ye, aku akan mencari Huan. Hanya dia yang tahu keberadaan benih kayu ilahi. Dengan itu, kota kayu ilahi dapat kembali ke kejayaan dan stabilitasnya yang semula. Baru pada saat itulah klan kayu suci dapat diselamatkan dan dilahirkan kembali. Adapun kemarahan kayu ilahi, dia akan menanggungnya. Qian Ye tampaknya mengerti apa yang dimaksudnya. Dia berbalik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bi Huan menatap pohon dewa yang menjulang tinggi ke awan di depannya dan mengucapkan kata demi kata, biarkan aku lewat. Suara pohon dewa terdengar dalam. Huan tidak seharusnya berada di sini, dan kayu dewa tidak ingin kembali ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu mereka lagi. Karena kamu bersikeras menghalangi jalanku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Gajah putih itu tiba-tiba membesar 2 kali lipat. Tubuhnya yang besar menghantam pohon dewa. Batang pohon dewa berguncang akibat benturan, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berguguran. Pohon dewa melilitkan cabang-cabangnya di sekitar gajah putih dan mencoba melepaskan diri. Akan tetapi, gajah putih melilitkan hidungnya yang panjang di batang pohon dan menariknya dengan kuat, seolah-olah ingin mencabut seluruh pohon suci itu. Namun, akar pohon dewa itu sangat kuat. Akarnya tertanam dalam di tanah dan menutupi seluruh hutan, termasuk kota kayu dewa. Kecuali dia bisa memotong semua akarnya, mustahil mencabut pohon dewa itu. Gajah putih itu tampaknya juga memahami hal ini. Ia menoleh ke arah Qian Ye dan berteriak, kejar Lin Huan dan rebut kembali benih kayu ilahi itu. Qian Ye tidak bergerak. Gajah putih itu meraung, tanpa benih kayu ilahi, kau tidak akan pernah bisa kembali ke wujud aslimu, dan klan kayu ilahi tidak akan bisa bereproduksi.
Sebagai Raja Binatang Buas, demi masa depan kota kayu ilahi, kau tidak bisa mundur dan menyerah. Qian Ye menggigil. Setelah klan kayu ilahi meminum air suci yang diseduh dengan kayu ilahi, mereka memperoleh umur yang lebih panjang daripada binatang buas biasa dan dapat mempertahankan kemudaan mereka. Namun, mereka juga kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Ini mungkin kutukan yang ditinggalkan oleh kayu ilahi. Jika mereka ingin mematahkan kutukan ini, mereka harus membiarkan kayu ilahi kembali ke kota kayu ilahi. Qian Ye mengepalkan jari-jarinya dan akhirnya mengambil keputusan. Aku akan pergi mencari kayu ilahi. Bab 355. Tindakan Bihuan dan Qian Ye membuat pohon dewa marah. Keras kepala sekali. Pohon dewa melemparkan paku-paku kayu yang tak terhitung jumlahnya ke arah Bihuan dan Qian Ye. Qian Ye mengandalkan tubuhnya yang kecil untuk dengan gesit menghindari paku-paku kayu itu, tetapi Bihuan tidak seberuntung itu. Tubuh gajah putih itu sangat besar, dan pertahanannya sangat kuat. Gerakannya juga sangat lambat. Dia berdiri di sana seperti sasaran hidup. Ada beberapa paku kayu yang tertancap di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Meski begitu, gajah putih itu tetap tidak berniat mundur. Dia menghantam pohon dewa itu lagi. Pohon dewa itu tidak bisa bergerak. Tiba-tiba pohon itu menjadi beberapa kali lebih tebal dan bertabrakan dengan gajah putih itu. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Gading gajah putih itu menusuk pohon dewa itu. Pohon dewa itu terluka. Pohon itu tidak berdarah, tetapi bisa merasakan sakitnya. Pohon dewa itu menusukkan dahannya yang tajam ke gajah putih itu. Gajah putih itu mengangkat kepalanya dan mengayunkan belalainya yang panjang, mencambuk dahan itu ke arah lain. Memanfaatkan fakta bahwa pohon dewa itu terjerat oleh gajah putih itu, Qian Ye mencoba menyeberangi pohon dewa itu dan bergegas keluar dari hutan untuk mengejar Huan-Huan dan yang lainnya. Namun sebelum dia bisa melangkah beberapa langkah, akar di bawah kaki pohon dewa itu tiba-tiba muncul dan melilit Qian Ye dengan erat. Melihat Raja Binatang telah ditangkap, para pengawal akhirnya tersadar dari linglung mereka dan bergegas maju untuk membantu. Sue Hui berdiri di tempatnya, menatap kosong pada pemandangan di depannya. Raja Binatang Buas dan Pendeta Agung memimpin orang-orang mereka untuk menyerang penjaga mereka, sementara wanita suci mereka terbaring diam di tanah. Mayatnya telah lama membusuk, dan hanya tersisa tulang-tulangnya. Pohon-pohon terus ditebang, dan jamur cahaya bulan diinjak-injak. Hutan yang dulunya seperti surga kini telah menjadi medan pertempuran bagi mereka untuk saling membunuh. Sungguh konyol. Selain para binatang buas yang setia kepada Raja Binatang Buas dan Pendeta Agung, ada juga beberapa binatang buas yang masih bingung. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka bantu. Bagaimanapun, mereka tidak bisa bersikap kejam kepada pohon dewa atau Pendeta Agung. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat seringai di wajah Sue Hui. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona Sue Hui? Siapa yang harus kita bantu? Aku tidak tahu. Bantulah siapapun yang kau mau. Sue Hui putus asa. Dia membungkuk dan mengambil sisa-sisa tubuh wanita suci itu. Kemudian, dia melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Menurut adat istiadat suku kayu dewa, setelah seseorang meninggal, mereka harus dikubur di bawah tanah dan pohon muda akan ditanam di kuburan mereka. Dikatakan bahwa setelah kematian, jiwa mereka akan dipercayakan kepada pepohonan untuk terus melindungi keturunan mereka. Sue Hui tidak tahu apakah jiwa sang putri suci masih ada di sana, atau apakah dia masih bersedia melindungi keturunannya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memberikan pemakaman yang layak bagi sang putri suci. Jenazah wanita suci itu dikubur di dalam tanah, dan Sue Hui menanam pohon muda untuknya. Pohon Tianzi adalah pohon yang paling umum di kota kayu ilahi. Pohon itu melambangkan pengampunan dan kelahiran kembali. Sue Hui menatap pohon muda di depannya dan mendesah. Semoga Anda mengampuni dosa-dosa kami dan terlahir kembali. Seekor binatang buas berlari dengan tergesa-gesa. Nona Sue Hui, sesuatu telah terjadi. Sue Hui mencubit pelipisnya dengan lelah. Apa yang terjadi? Hutan terbakar. Ekspresi Sue Hui berubah. Apa? Ia segera melebarkan sayapnya dan terbang menuju hutan.
Dengan keunggulan ketinggian itu, ia melihat api besar memang menyala di ujung hutan yang lain. Api menyebar ke arah kota kayu ilahi. Sue Hui mengepakkan sayapnya dan terbang menuju lautan api. Dia cepat dan terbang ke tepi hutan dalam sekejap mata. Di bawah hutan itu ada lautan api yang berkobar. Api yang membumbung tinggi hampir membakar separuh langit menjadi merah. Asap tebalnya menyesakkan. Sue Hui menghindari asap dan menunduk. Itu sebenarnya adalah pasukan kota 1000 binatang. Mereka diperintahkan untuk mengejar Lin Huan dan Xuan Wei. Setelah mengejar mereka cukup lama, mereka akhirnya menemukan petunjuk. Mereka pikir mereka akan segera dapat menangkap Lin Huan dan Xuan Wei, tetapi mereka dihentikan di luar hutan oleh pohon dewa dan tidak dapat masuk. Dalam kemarahan mereka membakar hutan. Ketika hutan terbakar habis, Lin Huan dan Xuan Wei pasti akan keluar. Di masa lalu, baik pendeta agung maupun pohon dewa dapat memadamkan api sebelum menyebar. Namun, Bihuan dan pohon dewa masih saling berhadapan. Tak satu pun dari mereka bisa mengalihkan perhatian untuk memadamkan api sekarang. Secara kebetulan, angin bertiup kencang hari ini, dan api menyebar dengan cepat di hutan. Jika ini terus berlanjut, belum lagi hutan ini, bahkan kota kayu ilahi akan terbakar. Sue Hui merasa cemas. Dia segera mengepakkan sayapnya dan menemukan pohon ilahi dan Bihuan di hutan. Bihuan ingin mengejar Huan, tetapi dia dihentikan oleh pohon ilahi berulang kali. Gajah putih itu menjadi gelisah. Mata hijaunya kembali merah. Mata merahnya tampak menakutkan seperti iblis. Sue Hui berkata dengan keras, "Berhenti berkelahi. Seseorang telah membakar hutan. Pergi padamkan apinya." Mendengar ini, ekspresi Qian Ye langsung berubah. Namun, Bihuan tampaknya tidak mendengar kata-kata Sue Hui. Dia terus menyerang pohon dewa dengan keras kepala. Meskipun kepalanya berdarah, dia masih bersikeras merobohkan pohon besar di depannya ini. Qian Ye dengan gesit naik ke punggung gajah putih itu dan meraih telinganya yang seperti kipas. "Tenanglah, matikan apinya dulu." Gajah putih itu mengabaikan kata-katanya dan terus menghantam pohon dewa. Dia tidak peduli jika dia terluka. Batang pohon dewa itu sudah terluka akibat benturannya. Qian Ye memanggil Bihuan beberapa kali, tetapi dia tidak bereaksi. Sue Hui tiba-tiba menunjuk mata Bihuan dan berteriak, mata pendeta tinggi telah berubah menjadi merah. Qian Ye segera melompat ke pohon di sampingnya dan melompat melewati beberapa pohon lagi. Setelah memperbaiki sudutnya, dia akhirnya bisa melihat mata gajah putih itu. Matanya telah berubah dari hijau menjadi merah. Warna merah darah memancarkan cahaya dingin dan ganas. Ekspresi Qian Ye berubah drastis. Dia telah dirasuki setan. Pengrasuki setan mengacu pada proses binatang biasa berubah menjadi setan. Seolah-olah untuk mengonfirmasi kata-kata Qian Ye, pola merah gelap pekat tiba-tiba muncul di tubuh gajah putih itu. Itu adalah pola sihir unik para setan. Setelah Bihuan menyelesaikan pengrasuki setannya, dia telah sepenuhnya menjadi setan. Sue Hui menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pohon suci merasakan aura iblis yang terpancar dari Bihuan dan bertanya dengan suara rendah, "Kau benar-benar membuat kesepakatan dengan iblis." Di dunia ini, seseorang tidak akan mendapatkan keuntungan dengan cuma-cuma. Saat itu, Bihuan diam-diam membuat kesepakatan dengan iblis dan menjual barang paling berharganya kepada Tao Wei. Tao Wei kemudian menyuruhnya menggunakan nyawa wanita suci itu untuk memenuhi kebutuhan Yu Ying. Mereka bahkan membuat kontrak. Meskipun Yu Ying akhirnya meninggal, metode hidup ganti hidup yang diberikan Tao Wei berhasil. Oleh karena itu, kontrak tersebut berlaku. Selama bertahun-tahun, Bihuan telah menggunakan kayu suci untuk menekan aura ras iblis di tubuhnya sehingga dia tidak akan sepenuhnya menjadi iblis. Dia berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Kalau bukan karena kecelakaan ini, dia mungkin bisa menyembunyikannya sampai dia meninggal tanpa ada yang tahu rahasianya. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Bab 356. Setelah Bihuan sepenuhnya menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya, pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Terutama pohon dewa ini yang telah menghalanginya.
Gajah putih yang telah berubah menjadi iblis menjadi semakin ganas dan kejam. Ia menghancurkan hutan tanpa henti. Ia mencengkeram akar pohon dewa dan mencabutnya. Sue Hui menatap hutan yang hancur dan menjadi semakin cemas. Hutan ini adalah rumahnya, sama seperti kota kayu ilahi. Akan tetapi, hutan tersebut tidak hanya terbakar tetapi juga dirusak oleh bihuan. Jika hutan ini memiliki kesadaran, ia akan menangis kesakitan. Sue Hui memohon dengan air mata di matanya, berhenti, jangan berkelahi lagi. Namun, gajah putih itu sama sekali tidak dapat mendengar permohonannya. Ia hanya ingin menghancurkan pohon suci di hadapannya. Qian Ye berdiri di atas dahan pohon dan menatap Sue Hui. Kembalilah ke kota, cepat tinggalkan tempat ini. Tapi, Yang Mulia, aku akan menghentikan pendeta agung. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan kota kayu suci. Begitu suaranya berakhir, Qian Ye melompat, dan tubuh kecilnya berubah menjadi seekor monyet kecil di udara. Tapi itu belum berakhir. Monyet kecil itu dengan cepat tumbuh besar dan berubah menjadi simpanse besar dalam sekejap mata. Ketika simpanse mendarat, tanah bergetar karena tidak mampu menahan beratnya. Untuk pembaca, konten kami dicuri. Silakan salin dan cari tautan ini, URL, untuk mendukung kami. Mata Sue Hui membelalak tak percaya. Yang Mulia, kupikir Anda tidak bisa kembali ke wujud asli Anda. Qian Ye membakar kekuatan hidupnya sekali lagi, yang dengan paksa menembus belenggu kutukan. Oleh karena itu, ia dapat kembali ke bentuk aslinya. Simpanse itu berdiri, dan tubuhnya sebesar gunung Tai. Dia menoleh ke arah Sue Hui. Ini mungkin terakhir kalinya aku berada dalam wujud asliku. Sue Hui masih ragu-ragu. Tidak banyak waktu. Pergilah. Simpanse itu mengalihkan pandangan dan menyerang gajah putih itu. Kedua raksasa itu bertabrakan. Dengan suara keras, kedua binatang itu terlempar ke samping. Qian Ye mencoba membangunkan akal sehat bihuan, tetapi sayangnya, gajah putih di depannya telah berubah sepenuhnya menjadi iblis. Dia hanya tahu cara membunuh dan tidak bisa mendengar apapun. Simpanse dan gajah putih bergulat. Qian Ye menyempatkan diri untuk berteriak pada pohon dewa, aku akan menahan bihuan. Tolong padamkan apinya. Pohon dewa mengawasi mereka dengan dingin. Qian Ye berkata, sekalipun kita pantas mati, hutan ini dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya tidak bersalah. Pohon dewa melihat hewan-hewan yang terpaksa melarikan diri karena panik oleh api. Setelah hening sejenak, akhirnya pohon itu mengeluarkan sebuah kalimat. Ini adalah terakhir kalinya. Terima kasih. Simpanse menahan gajah putih sementara pohon dewa memadamkan api. Sue Hui terhuyung di tempat dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan di sini. Dia hanya bisa menahan kecemasannya dan melebarkan sayapnya untuk terbang kembali ke kota kayu dewa. Pada saat ini, binatang buas di kota sudah mendengar tentang kebakaran itu. Mereka semua berkumpul dan berdiskusi. Beberapa binatang bermata tajam bahkan sesekali melihat kepala simpanse muncul dari hutan. Simpanse itu sangat besar. Jika ia berdiri tegak, tingginya hampir sama dengan sebagian besar pohon di hutan. Raja binatang buas benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Apakah dia sudah pulih sepenuhnya? Kegembiraan atas kesembuhan Raja Binatang Buas bahkan menghilangkan sebagian kecil rasa takut dan gelisah yang disebabkan oleh api. Mereka semua menatap Sue Hui, ingin mendengar jawabannya. Sue Hui mengabaikan tatapan penuh harap dari semua orang dan berkata dengan keras, Raja Binatang Buas memintaku untuk membawa kalian keluar dari kota kayu ilahi. Cepatlah berkemas. Bawalah barang-barang yang penting dan ikutlah denganku. Terjadi keributan. Kenapa kita pergi? Kita hidup dengan baik di sini. Kenapa kita harus tiba-tiba pergi? Sue Hui berkata, hutan terbakar. Jika tidak bisa dipadamkan, kota kayu suci akan terbakar habis. Kita semua akan mati. Tapi masih ada pendeta agung dan pohon dewa. Tidak bisakah mereka memadamkan apinya? Benar sekali. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa melakukannya, masih ada Yang Mulia Raja Binatang Buas. Yang Mulia sudah memulihkan kemampuannya. Sudah pasti bukan masalah untuk memadamkan api. Tidak peduli bagaimana Sue Hui menjelaskan, binatang buas ini tidak mau meninggalkan kota kayu suci.
Ini telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa meninggalkannya. Pada akhirnya, mereka bahkan mengabaikan Sue Hui dan bergegas masuk ke hutan, berniat membantu memadamkan api. Namun apa yang menanti mereka adalah gajah putih yang telah berubah menjadi setan dan simpanse hitam yang sedang bertarung mati-matian dengan pendeta besar. Mereka berdiri terpaku di tanah dan bertanya dengan tak percaya, mengapa imam besar bertengkar dengan yang mulia. Sue Hui terbang pada saat ini. Alih-alih memandang gajah putih dan simpanse, dia menatap pohon dewa. Pohon dewa yang tinggi itu telah merentangkan semua cabangnya. Ia menancapkan cabang-cabangnya ke tanah, membentuk tembok kota yang tinggi. Ketika api datang, ia dihentikan oleh dinding. Lidah api merambati dahan-dahan, membuatnya berderak. Pohon dewa itu masih berdiri tak bergerak, menghalangi kobaran api yang cukup untuk melahap segalanya. Gajah putih mencoba menyerang pohon dewa beberapa kali, tetapi ia dihentikan oleh simpanse hitam. Gajah putih yang marah malah mengangkat kakinya dan menendang simpanse hitam. Simpanse itu mencengkeram kaki gajah dan menariknya. Gajah putih itu pun terguling ke tanah. Ia berguling dan menghantam simpanse itu dengan keras. Gadingnya yang tajam dan kokoh menusuk perutnya. Darah berceceran, membuat semua binatang ketakutan. Yang mulia, simpanse itu memeluk gajah putih dengan erat, cakarnya yang tajam mencengkeram daging, meninggalkan beberapa luka yang dalam. Gajah putih berjuang mati-matian, dan gadingnya memotong perut simpanse itu sekali lagi. Jari-jari simpanse hitam mengendur kesakitan, dan gajah putih mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan mundur. Kedua raksasa itu sudah terluka. Simpanse itu jelas mengalami luka yang lebih serius. Ada luka yang sangat panjang di perutnya, dan darah terus mengalir keluar. Dia menutupi lukanya dan mundur selangkah dengan gemetar, lalu berlutut. Sue Hui dan binatang buas lainnya bergegas maju. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Simpanse itu menggertakkan giginya. Aku baik-baik saja. Gajah putih itu menyerang simpanse itu lagi. Simpanse itu mengabaikan luka seriusnya dan melawan. Mungkin karena ia sudah tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhirnya, simpanse itu mempertaruhkan segalanya dan menekan gajah putih itu ke tanah, tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Simpanse itu berbalik dan berteriak pada Sue Hui, cepat, bunuh dia. Sue Hui memucat, hah, dia sudah berubah menjadi iblis. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan membunuh kalian semua. Ini kesempatan terakhir kita. Sue Hui menatap simpanse yang berdarah-darah itu, lalu menatap gajah putih yang sudah menjadi gila. Akhirnya, dia memutuskan dan berubah menjadi elang salju. Cakarnya yang tajam menancap di mata gajah putih itu. Gajah putih menjerit kesakitan. Bab 357. Gajah putih yang buta itu menjadi semakin mudah tersinggung dan gila. Ia dengan putus asa menjungkir balikkan simpanse yang ada di atasnya dan mencoba bangkit untuk melawan. Elang salju mengambil kesempatan untuk terbang ke depan dan menusukkan paku kayu tajam ke tubuh gajah putih dari belakang, menembus seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Ah Gui bergegas mendekat dan berteriak sekeras-kerasnya, tidak. Jantung gajah putih itu tertusuk. Bahkan sebagai iblis, dia tidak bisa bertahan lagi. Ia hanya dapat bergoyang 2 kali sebelum jatuh ke tanah. Ah Gui berlari mendekat dan memeluk gading gajah putih itu. Wajahnya berlinang air mata. Ayah, jangan mati. Buka matamu dan lihat aku. Elang salju itu kembali ke wujud manusia. Ia mendarat dan melihat Ah Gui menangis. Mungkin karena ia sedang sekarat, gajah putih itu akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya. Ia menatap putranya di depannya dan berkata dengan lemah, jangan menangis. Ayah, kaulah satu-satunya keluargaku. Jangan tinggalkan aku. Dulu, kamu selalu mengeluh bahwa aku terlalu mengontrolmu. Di masa depan, aku tidak akan bisa mengontrolmu lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa tumbuh sesuai keinginanmu. Ah Gui terisak. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak berdebat denganmu. Aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata tercela itu padamu. Aku selalu berpikir bahwa aku tidak punya cukup waktu untuk mengajarimu semua yang aku tahu, jadi aku selalu bersikap tegas padamu. Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat secepatnya. Di masa depan, saat aku tidak ada,
kamu harus menjaga dirimu sendiri dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Berhentilah mengamuk. Aku akan mencari ibumu. Aku sangat merindukannya. Suara gajah putih itu berangsur-angsur memudar, dan matanya yang merah darah berubah menjadi hijau. Namun, mata hijaunya tidak lagi secerah sebelumnya. Mereka kosong dan tak bernyawa. Ah Gui hampir menangis. Ayah. Sue Hui menunduk melihat tangannya yang berlumuran darah. Itu adalah darah Bi Huan. Dialah yang membunuh Bi Huan. Dia mungkin orang terakhir yang ingin ditemuinya sekarang. Pada saat yang sama, simpanse itu jatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah. Organ-organnya terlihat dari luka di perutnya. Darah mengalir seperti air. Binatang-binatang itu berkumpul di sekelilingnya, mencari rumput dan dedaunan, berusaha menghentikan lukanya agar tidak berdarah lebih lanjut. Yang mulia, bersabarlah. Saat pendarahannya berhenti, kita bisa kembali. Qian Ye melirik gajah putih yang tidak jauh darinya. Dia tahu bahwa gajah itu sudah mati. Meskipun dia merasa lega, dia juga merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan Bi Huan, setidaknya, dia telah melakukan banyak hal untuk klan kayu ilahi selama bertahun-tahun. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa anggota klan. Jika jasanya dapat diimbangi, dia seharusnya tidak bersalah sekarang. Memikirkan hal ini, sudut mulut Qian Ye berkedut membentuk senyum mencela diri sendiri. Mungkinkah dia benar-benar tidak bersalah? Divine Wood sudah mati. Dia sudah menyerah pada klan Divine Wood. Sekarang dia dan Bi Huan telah mati dan pohon dewa dipenuhi luka, dia tidak tahu berapa lama klan tersebut dapat bertahan. Qian Ye memanggil Sue Hui di depannya dan berkata dengan suara lemah, tentara kota 10.000 binatang buas akan segera menyerbu. Jangan harap binatang buas itu akan membantu. Mereka hanya akan memanfaatkan kelemahanmu. Bawa orang-orang kita dan segera tinggalkan kota kayu suci. Cari tempat tinggal yang damai dan jangan kembali. Dia memegang jari-jarinya dan menatapnya dengan sedih. Yang mulia, tidak bisakah Anda ikut dengan kami? Saya tidak bisa berjalan lagi. Sue Hui meneteskan air mata. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Aku sudah sangat beruntung bisa bertahan hidup sampai sekarang, jadi kamu tidak perlu bersedih untukku. Setelah kamu pergi, jangan sebut-sebut klan kayu suci kepada siapapun, dan jangan hubungi kota 10.000 binatang lagi. Hidup dengan baik lebih penting daripada apapun. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengangguk. Oke. Qian Ye memejamkan matanya. Mulai sekarang, kota kayu ilahi tidak akan ada lagi di dunia ini. Yang mulia, lengan Qian Ye terlepas, dan dia benar-benar mati. Sue Hui menutupi wajahnya dan berlutut, menangis. Binatang-binatang lainnya pun berlutut, wajah mereka penuh kesedihan. Api masih menyala. Banyak cabang pohon dewa telah terbakar. Cabang-cabang yang gelap tampak mengejutkan. Baru setelah semua yang bisa dibakar habis, api berangsur-angsur mereda. Kulit pohon dewa telah hangus menghitam, dan akarnya telah terbakar. Kelopak bunga berwarna putih melayang turun ke tanah yang hangus. Pohon dewa telah berhasil menghentikan api dan menyelamatkan hutan di belakangnya. Itu baru saja memenuhi janjinya kepada Qian Ye. Pohon dewa mendesah. Akhirnya bisa beristirahat. Cabang-cabang yang hangus itu jatuh ke tanah dengan keras. Akhirnya, seluruh pohon itu jatuh ke tanah dengan keras. Pasukan kota 10.000 binatang menyerbu ke dalam hutan bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Ah Gui tidak mau melepaskan sisa-sisa gajah putih itu. Sue Hui dan yang lainnya tidak dapat menyeretnya, jadi mereka hanya bisa memukulnya dan membawanya pergi dengan paksa. Pada saat yang sama, di sebuah bukit kecil yang berjarak belasan mil dari hutan, Huan sepertinya merasakan sesuatu. Dia segera berbalik dan melihat ke arah kota kayu ilahi. Pohon dewa yang seharusnya berdiri di sana telah hilang. Huan mengeluarkan benih yang diberikan oleh pohon dewa dan merasakannya menjadi berat. Kepingan salju dingin mendarat di telapak tangannya. Dia menatap ke arah salju yang turun dan berkata dengan takjub, ini turun salju. Begitu turun salju, itu berarti musim dingin akan tiba. Mereka harus kembali ke Gunung Batu sebelum musim dingin tiba. Agar lebih mudah untuk bergerak cepat, Sueling menggendong Huan dan terbang di langit.
Bai Di dan Xuan Wei berlari cepat di tanah. Meskipun mereka semua lelah dan lapar, mereka hanya bisa makan sedikit dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. 3 hari kemudian, tanah tertutup salju, dan pepohonan tertutup kristal es. Namun, cuacanya belum terdingin. Bai Di dan Xuan Wei sesekali minum 2 teguk anggur buah untuk menghangatkan diri. Jiwa binatang Sueling memiliki atribut api, jadi dia secara alami tidak takut dingin. Huan meringkuk dalam pelukannya. Rasanya seperti sedang memeluk bayi besar yang hangat. Sangat hangat. Setelah melakukan perjalanan seperti ini selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mencapai gunung batu sebelum turun salju kedua. Suang Yun dan Sang Ye, yang telah menerima berita itu sebelumnya, sudah menunggu di kaki gunung. Begitu mereka melihat Huan dan 3 orang lainnya, mereka langsung maju untuk membantu mereka menyingkirkan salju di depan mereka sehingga mereka bisa berjalan. Semua orang menghela napas lega ketika mereka kembali ke Gunung Batu. Big Budi bergegas bersama saudara-saudaranya dan menggosokkan tubuhnya ke Huan. Ekor mereka yang berbulu halus bergoyang-goyang dengan gembira. Huan membelai kepala keempat anak serigala, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk bayi harimau. Kedua anak kecil itu tampak telah tumbuh besar. Mereka tinggi dan kuat, butuh banyak usaha baginya untuk menggendong mereka. Suang Yun berkata, kita sudah membuat sup panas di rumah. Ayo kita kembali dan minum sup panas sebelum kita bicara. Sueling bertanya dengan waspada, apakah kamu memasak supnya? Suang Yun sangat bangga. Benar sekali, aku menghabiskan sepanjang hari membuat sup daging. Sueling berpikir sejenak dan berkata dengan serius, perutku tidak enak badan akhir-akhir ini. Aku tidak mau makan daging. Bab 358. Inilah pertama kalinya Xuan Wei melangkah ke bagian dalam gunung batu. Saat dia melihat struktur gunung itu, matanya yang biasanya tenang menampakkan ekspresi terkejut yang langka. Suang Yun berubah menjadi serigala putih es keperakan dan menggendong Huan kembali. Anak-anak serigala sangat gembira. Mereka terus berlari maju dan mundur, ekor mereka yang besar bergoyang-goyang dengan gembira. Sebaliknya, Big White dan Little White jauh lebih tenang. Mereka perlahan mengikuti di belakang Suang Yun. Mereka membusungkan dada dan mengangkat kepala. Langkah mereka anggun, dan ekspresi mereka tenang. Melihat Huan dan yang lainnya kembali, banyak binatang buas maju untuk menyambut mereka. Terutama anak-anak singa itu. Ketika mereka melihat Huan, mereka terus memanggilnya, Guru. Hati Huan menghangat karena semua teriakan itu. Dia mengeluarkan segenggam besar dendeng dari sakunya dan memberikannya kepada anak-anak ini sebagai camilan. Bai Di sedikit melambat. Tolong jangan beritahu siapapun apa yang kamu lihat di sini hari ini, katanya kepada Xuan Wei. Xuan Wei menatapnya dalam-dalam. Baiklah. Sekembalinya ke rumah, Huan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya. Ia menghela napas lega. Rumah adalah yang terbaik. Suang Yun kembali ke wujud manusianya dan mengenakan rok kulitnya. Dia membawa sepanci besar sup daging yang mengepul dari dapur. Dilihat dari warnanya, kelihatannya cukup bagus. Dia menyambut mereka semua dengan hangat dengan sup. Huan bertanya, apakah kamu sudah mencoba sup ini? Tidak. Aku menunggumu kembali. Kita akan makan sup bersama. Huan menyarankan dengan tulus, minumlah dulu. Jika menurutmu rasanya enak, kami akan meminumnya bersamamu. Suang Yun langsung tidak senang. Apakah kamu meragukan kemampuan memasakku? Huan ingin berkata, aku tidak meragukan kemampuan memasakmu. Aku sangat yakin bahwa kamu tidak pandai memasak. Tetapi dia tidak dapat mengatakan hal itu. Kalau tidak, Suang Yun pasti akan meledak. Dia berdeham. Kau hanya berhayal. Suang Yun menatap Sueling. Kamu minum saja. Sueling segera memegangi perutnya. Perutku tidak enak badan. Dia menatap Bai Di. Bai Di tersenyum. Aku tidak lapar. Aku belum mau makan. Pada akhirnya, hanya Sang Ye yang mengambil sup dari Suang Yun. Di bawah tatapan semua orang, Sang Ye menghabiskan seluruh semangkuk sup tanpa mengubah ekspresinya. Suang Yun bertanya penuh harap, bagaimana rasanya? Sang Ye sangat tenang. Rasanya tidak ada apa-apanya. Suang Yun sangat terkejut. Hah,
Aku jelas-jelas menaruh banyak bumbu di dalamnya. Bagaimana bisa tidak ada rasanya? Saya tidak bisa merasakannya. Suang Yun masih tidak percaya bahwa sup yang dibuatnya akan hambar. Dia mengambil semangkuk sup daging lagi dan menyerahkannya kepada Xuan Wei. Cobalah. Xuan Wei menyadari dengan jelas bahwa tatapan semua orang padanya tiba-tiba menjadi sangat halus. Mungkinkah ada yang salah dengan semangkuk sup ini? Namun, dia baru saja melihat Sang Ye meminum semuanya sekaligus. Tidak ada masalah sama sekali. Dari sini, tampaknya meskipun rasanya tidak enak, itu pasti tidak akan membunuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xuan Wei akhirnya tidak dapat menahan antusiasme Suang Yun. Dia menundukkan kepalanya dan meminum seteguk besar sup daging. Xuan Wei, Suang Yun segera bertanya, bagaimana? Apakah rasanya enak? Xuan Wei dengan tenang meletakkan mangkuknya, berbalik, dan berjalan keluar pintu. Dia memuntahkan semua sup daging di mulutnya. Suang Yun terdiam. Meski sangat tidak baik, Huan tidak dapat menahan tawa. Baidi dan Sueling tidak dapat menahan tawa ketika dia tertawa. Bahkan Sang Ye tampak tidak berdaya. Suang Yun sangat marah. Kau benar-benar menertawakanku. Huan memeluk lehernya dan mencium pipinya. Matanya melengkung membentuk bulan sabit saat dia tersenyum. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Kemarahan Suang Yun mereda saat dia menciumnya. Dia mendengus. Pembohong. Kalau kamu benar-benar merindukanku, kenapa kamu menertawakanku? Karena menurutku kamu imut. Ujung telinga Suang Yun sedikit memerah. Tapi kamu tidak boleh menggodaku. Aku tidak akan menertawakanmu lagi. Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit ujung telinganya. Apakah kamu malu? Suang Yun membela diri dengan keras. Benar-benar lelucon. Sebagai pemimpin suku Serigala Batu, bagaimana mungkin aku bisa malu? Huan tersenyum semakin bahagia. Dia menyadari bahwa selama seseorang terbiasa dengan kepribadian Suang Yun, orang tersebut akan menyadari bahwa pria ini adalah contoh klasik seseorang yang kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dia selalu berkata bahwa dia tidak menginginkan sesuatu, tetapi dia benar-benar menginginkannya di dalam hatinya. Semakin dia menatapnya, semakin manis menurutnya. Tidak ada yang berani minum sup Suang Yun. Akhirnya, Baidi memasak sendiri sepanci besar ayam rebus. Ayamnya yang lezat dan lembut membuat semua orang ngiler. Huan memakan 2 roti besar sekaligus dengan ayamnya. Dia sangat kenyang sampai perutnya membuncit. Tidak ada cukup kamar di rumah, jadi Huan membiarkan Baidi tinggal di kamarnya malam itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, Xuan Wei keluar sendirian. Ia sangat tertarik dengan struktur gunung batu itu. Jika ia melihat sesuatu yang menarik, ia akan berhenti dan melihatnya sekilas. Sueling telah kembali ke suku Yu. Dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Shen Yan. Huan membawa anak-anak ke kelas, meninggalkan Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye di rumah. Baidi menceritakan kepada mereka tentang pelariannya dari kota 10.000 binatang ke kota kayu suci dan kembali ke Gunung Batu. Kata-katanya ringkas dan akurat. Tidak ada yang dilebih-lebihkan sama sekali. Meski begitu, Suang Yun dan Sang Ye masih bisa membayangkan betapa hebatnya saat Huan dan yang lainnya dikejar. Baidi berkata dengan serius, meskipun kita beruntung bisa menghindari binatang buas dari kota 10.000 binatang buas, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka mungkin akan terus mengejar kita ke Gunung Batu. Kita harus mengambil tindakan pencegahan. Suang Yun berkata, selama kau pergi, kami telah memperkuat pertahanan. Selama pihak lain tidak mengirim lebih dari 1.000 pengejar, seharusnya mustahil untuk menghancurkan Gunung Batu itu. Mengenai masalah makanan, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Di kaki gunung terdapat ladang sayur dan hutan buah. Hewan-hewan vegetarian sepenuhnya mandiri. Selain itu, mereka juga memelihara banyak ayam, bebek, sapi, dan domba di hutan buah. Hewan-hewan di sana sangat banyak, dan semuanya dapat digunakan sebagai makanan cadangan. Mereka mungkin memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup selama setahun. Selain itu, suku Serigala Batu membangkitkan 10 binatang jiwa lagi selama kurun waktu ini. Meskipun mereka hanya binatang jiwa berbintang 1 tingkat rendah,
kekuatan mereka patut dipuji di suku manapun. Mereka bukan lagi suku serigala batu kecil yang pernah dipaksa terpojok oleh suku serigala Sungai Hitam. Suku serigala batu saat ini sebanding dengan kota binatang tingkat rendah. Akan sulit untuk mengalahkan mereka. Bai Di mengangguk. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak perlu gemetar ketakutan seperti dulu. Namun, kita tetap harus waspada. Suang Yun memberinya ekspresi meyakinkan. Saya akan mengatur orang untuk berpatroli siang dan malam dan memperkuat pertahanan. Begitu kita melihat musuh mendekat, kita akan segera memasuki mode pertempuran. Ya, itu yang terbaik. Sang Ye, yang selama ini terdiam, tiba-tiba bertanya, haruskah kita waspada terhadap He Guang? Bab 359. Bai Di hampir melupakannya. Pangeran ketiga dari kota 10.000 binatang memiliki hubungan dekat dengan kota itu. Sekarang Gunung Batu dan kota 10.000 binatang berselisih, He Guang pasti akan berpihak pada kota 10.000 binatang. Jika dia ingin menangkap penjahat yang dicari ini, Huan, untuk kota 10.000 binatang dan membawa pasukan untuk menyerang suku serigala batu, dia dapat melakukannya dalam hitungan menit mengingat jarak antara pangkalan tentara He Guang dan Gunung Batu. Akan sulit bagi suku serigala batu untuk mempertahankan diri. Suang Yun berpikir sejenak, mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan He Guang? Bai Di mengangguk, itu ide yang bagus. Bukankah Huan mengatakan bahwa kita harus berusaha menghindari pertempuran sebisa mungkin? Sang Ye berkata dengan dingin, saat kita bertemu dengannya, sebaiknya kita mencari tempat yang dekat dengan Gunung Batu. Suang Yun bingung. Kenapa? Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras melawan kita, kita akan berusaha sekuat tenaga dan membunuhnya. Setelah berhasil, kita akan segera kembali ke Gunung Batu. Oleh karena itu, kita harus memilih tempat yang lebih dekat dengan Gunung Batu agar kita bisa melarikan diri. Karena cepat atau lambat mereka akan menjadi musuh, lebih baik menyerang lebih awal. Dengan begitu, mereka dapat meminimalkan ancaman musuh. Suang Yun mengacungkan jempol padanya. Kau kejam. Sang Ye menatapnya tanpa ekspresi. Suang Yun segera menambahkan, tapi aku sangat menyukainya. Namun, betapa terkejutnya mereka. Keesokan harinya, He Guang datang ke pintu mereka atas kemauannya sendiri bersama 4 pengawal kepercayaannya. Ketika Suang Yun mendengar berita itu, ia segera memanggil 2 orang untuk turun gunung dan menemui He Guang. Bai Di dan Xuan Wei menyusul. Lokasi pertemuan mereka adalah di kuil Oracle. Kuil peramal dikelilingi oleh tembok batu di semua sisi. Kuil itu dibangun dengan sangat baik. Ada perapian di dekat jendela dengan arang yang menyala di dalamnya. Udara hangat memenuhi seluruh tempat itu. Di sini jauh lebih hangat daripada di kamp militer. He Guang memilih tempat duduk di dekat perapian dan duduk. Ia mengobrol dengan Suang Yun sambil menghangatkan diri. Bai Di dengan santai melemparkan beberapa kentang merah besar dan segenggam besar kacang tanah ke dalam perapian. Tak lama kemudian, aroma ubi jalar dan kacang tanah memenuhi udara. He Guang tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Matanya sesekali melirik ke arah perapian. Bai Di menggunakan cakarnya untuk meraih bara api dan mengeluarkan ubi jalar dan kacang tanah. Dia mengambil ubi jalar yang lebih besar dan menyerahkannya kepada He Guang. Dia tersenyum. Ini adalah sesuatu yang kami tanam sendiri. Lumayan untuk dimakan sebagai camilan. Cobalah. He Guang mengucapkan terima kasih, mengambil ubi jalar panggang, dan menggigitnya. Ubi jalarnya harum dan manis. Ubi itu lumer di mulut. Rasanya sungguh lezat. Dia menghabiskan ubi panggang itu dalam 2 atau 3 suap. Bai Di membagikan ubi jalar panggang lainnya kepada Suang Yun, Xuan Wei, dan yang lainnya. Setelah memakan ubi jalar, beberapa dari mereka mulai memakan kacang tanah. Suara retakan pun terdengar. He Guang tidak bisa berhenti makan. Di sini tidak hanya hangat dan nyaman, tetapi makanannya juga sangat lezat. Itu membuatku ingin pindah. Suang Yun tersenyum cerah. Kamu selalu diterima di sini. He Guang berkata setengah bercanda, aku serius. Jangan menyesal saat kita benar-benar pindah ke sini. Sejak musim dingin, cuaca semakin buruk.
Tidak apa-apa kalau kekurangan makanan, tapi kalaupun dia ingin minum air, dia hanya bisa mengambil salju dan es untuk dimasukkan ke mulutnya. Hanya dalam 10 hari, banyak prajurit binatang mengalami radang dingin di tubuh mereka. Jika mereka bergerak sedikit saja, kulit mereka akan robek dan berdarah. Itu sangat menyakitkan. Setelah kurun waktu bersama ini, ditambah dengan fakta bahwa mereka telah beberapa kali berada di medan perang bersama dan memiliki hubungan yang dalam dengan para prajurit binatang ini, He Guang tidak tega melihat mereka menderita. Itulah sebabnya dia berinisiatif untuk datang ke suku Serigala Batu. Dia ingin membeli beberapa tanaman herbal untuk mengobati radang dingin dan perlengkapan yang dapat menangkal dingin. Namun, saat He Guang duduk di kuil peramal dan menikmati kehangatan serta kenyamanan di sini, gagasan untuk membeli perlengkapan tanpa sengaja muncul saat ia pindah ke Gunung Batu. Setelah pikiran itu muncul, pikiran itu semakin kuat. Dia tidak bisa menolaknya. Suang Yun dengan santai melemparkan kulit kacang di tangannya ke dalam tungku api dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia pasti tidak mungkin memindahkan seluruh kamp militer. Lagi pula, wilayah kita hanya seluas itu. Kita tidak dapat menampung begitu banyak binatang buas." He Guang mengangguk mengerti. Ketika dia datang ke sini tadi, dia telah mengamati daerah di kaki Gunung Batu itu. Daerah itu tidak besar maupun kecil. Jika seluruh kamp militer dipindahkan ke sini, pasti akan menjadi sangat padat. Itu tidak baik. Itu akan mudah menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Melihat bahwa dia tidak terburu-buru untuk membalas dan marah, Suang Yun semakin yakin dengan pangeran ketiga. Dia melanjutkan, "Tetapi jika kamu hanya memilih sebagian untuk tinggal di sini, kami masih bisa menerimanya." Mendengar ini, He Guang sangat gembira. Akan lebih baik jika hanya sebagian prajurit binatang yang bergerak. Faktanya, dia tidak bisa membuat semua prajurit binatang buas itu pindah. Lagi pula, perkemahan mereka terletak di dekat Sungai Hitam. Itu markas mereka. Mereka tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Yang terpenting, sisi lain sungai itu adalah wilayah kekuasaan para iblis. Mereka harus meninggalkan cukup banyak orang di sana untuk mengawasi pasukan musuh dan mencegah mereka menyerang. He Guang dengan cepat menghitung dalam benaknya. Dia bisa membuat sistem rotasi dan membiarkan para prajurit binatang buas itu datang ke Gunung Batu secara berkelompok untuk jangka waktu tertentu. Ini akan meredakan radang dingin pada prajurit binatang. He Guang mengangguk cepat. Tentu, Suang Yun berkata, Gunung Batu itu hanya dapat menampung 50 binatang buas dalam satu waktu. Selama menginap, Anda harus membayar akomodasi dan makanan yang sesuai. He Guang tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak bisakah kita membuat 100 binatang buas?" "Tidak, jumlah kalian terlalu banyak. Kita akan merasa tidak aman." He Guang berkata, "Kami hanya meminjam tempat ini untuk sementara. Kami berjanji tidak akan membuat masalah." Suang Yun masih menggelengkan kepalanya. Dia berkata terus terang, "Saya yakin Anda sudah menerima berita bahwa teman kita telah menyebabkan sedikit masalah di kota 10.000 binatang buas. Sekarang, kota 10.000 binatang buas memiliki banyak pendapat tentang suku Serigala Batu kita. Mengingat Anda adalah pangeran kota 10.000 binatang buas, kita harus waspada." Dia mengatakannya dengan sangat belak-belakan sehingga He Guang tidak dapat membela diri. Pada akhirnya, dia hanya dapat berkata tanpa daya, 50 terlalu sedikit. Setidaknya 80. Suang Yun berbalik dan berdiskusi dengan Bai Di. Dia kemudian setuju untuk menetapkan angka 80. Begitu masalahnya selesai, He Guang tidak bisa tinggal diam lagi. "Bawa aku untuk melihat di mana para prajurit binatang akan tinggal. Jika lingkungannya terlalu buruk, aku tidak akan setuju." Suang Yun juga merupakan binatang yang rapi. "Baiklah, aku akan menunjukkan tempatnya sekarang." Mereka membungkus diri mereka dengan jubah kulit binatang dan berjalan keluar dari kuil orakel untuk melihat di mana para prajurit akan tinggal. Sebelumnya, Suang Yun telah mengusir sekelompok binatang buas, meninggalkan banyak rumah kosong di tempat tinggal sementara ini. Suang Yun menyewakan rumah-rumah ini kepada He Guang. Setiap rumah dibangun dengan rapi. Rumah-rumah itu kokoh, memiliki pintu dan jendela, serta dilengkapi dengan perabotan dan perapian sederhana. Bab 360.
Setelah He Guang melihat pengaturannya, dia merasa puas. Suang Yun melanjutkan, ada hal lain. Setelah para prajurit binatang buas masuk, mereka harus benar-benar mengikuti aturan kami. Jika ada di antara mereka yang melanggar hukum di sini, kami berhak mengusir mereka. He Guang mengerutkan kening. Apa aturanmu di sini? Suang Yun melirik Jiu Yuan. Jiu Yuan segera melangkah maju dan menjelaskan aturan suku Serigala Batu. Setelah He Guang mendengar ini, dia tampak berpikir. Tempatmu tidak terlihat seperti suku. Lebih seperti kota binatang buas. Suang Yun tersenyum. Jika kau pikir itu suku, maka itu suku. Jika kau pikir itu kota binatang, maka itu kota binatang. Apakah itu suku atau kota binatang? Ini tidak ada hubungannya dengan He Guang. Dia lebih peduli tentang akomodasi sekarang. Dia berkata, para prajurit binatang akan mematuhi peraturanmu di sini, tapi aku juga punya permintaan kecil. Silakan, Yang Mulia. Banyak prajurit binatang yang mengalami radang dingin. Saya harap Anda dapat membantu mengobatinya. Suang Yun berpikir sejenak. Tentu saja, tetapi ramuan untuk pengobatan harus dibayar secara terpisah. Baru kemudian He Guang tersenyum puas. Kau binatang yang jujur. Aku suka berbisnis dengan binatang sepertimu. Suang Yun mengulurkan tangan kanannya. Kamu juga tidak buruk. He Guang tidak mengerti mengapa dia mengulurkan tangan kanannya. Suang Yun berkata, berjabat tangan merupakan sebuah isyarat persahabatan. Ini adalah tindakan yang diajarkan Huan-Huan kepadanya sebelumnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang unik. Berjabat tangan mungkin merupakan adat istiadat suku Serigala Batu. He Guang memahami hal ini dan segera mengulurkan tangan kirinya untuk menjabat tangan Suang Yun. Suang Yun berkata, semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Senang bekerja dengan Anda. He Guang kemudian kembali untuk mengatur prajurit binatang yang akan tinggal di Gunung Batu. Setelah mereka pergi, Suang Yun dan yang lainnya kembali ke rumah. Sang Ye tidak dapat muncul secara langsung karena identitasnya. Ketika dia melihat Suang Yun dan Bai Di kembali, dia berinisiatif untuk menanyakan hasil negosiasi. Suang Yun tersenyum. He Guang datang ke sini untuk membicarakan bisnis dengan kita kali ini. Bisnis apa? Suang Yun menjelaskan secara kasar isi kesepakatan mereka. Sang Ye tidak pernah menyangka bahwa He Guang tidak hanya tidak punya niat untuk berselisih dengan mereka, tetapi dia juga menegosiasikan kesepakatan besar dengan mereka. Sungguh sayang jika rumah-rumah itu dibiarkan kosong. Sekarang setelah semuanya disewakan, sewa bulanannya saja hanya 30 kristal kelas menengah. Warna kristal tidak harus sama asalkan berukuran sedang. Atribut Suang Yun, Bai Di, dan Sang Ye relatif istimewa. Kristal kelas menengah ini tidak berguna bagi mereka. Meskipun Sueling dapat menggunakannya, dia adalah tipe Taipan yang hanya memperlakukan kristal merah sebagai hiasan. Mustahil baginya untuk menyukai kristal dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, Suang Yun bersiap untuk menyimpan kristal kelas menengah ini sebagai hadiah yang dapat ditukar dengan poin kerja. Sekarang karena semakin banyak binatang buas di suku itu, mereka semua perlu menggunakan kristal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka percaya bahwa kemunculan kristal kelas menengah ini pasti akan membuat mereka berebut untuk mendapatkannya. Ketika Huan-Huan kembali, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa 80 prajurit binatang akan segera tinggal di sukunya. Dia bertanya, bagaimana jika para prajurit binatang itu menimbulkan masalah di Gunung Batu? Kalau begitu kita akan mengusir mereka. Bagaimanapun, mereka hanya 80 orang. Kita punya lebih dari 500 binatang buas. Selain itu, Sueling dan Suan Wei keduanya adalah binatang buas tingkat tinggi. Daya mematikan mereka sangat mengejutkan. Jika kita benar-benar bertarung, hanya dalam hitungan menit kita akan memusnahkan mereka. Nada bicara Suang Yun sangat percaya diri. Kekuatan suku Serigala Batu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang mereka sudah kuat. Rencana apapun untuk melawan mereka tidak akan berguna. Bai Di menjelaskan dengan perlahan, awalnya kami berencana untuk menguji He Guang dan melihat apakah dia kawan atau lawan. Tampaknya dia tidak berniat menjadikan suku Serigala Batu sebagai musuh. Jika He Guang berani mengirim prajurit binatang ke Gunung Batu,
dia pasti tidak akan membuat suku serigala batu menjadi musuh. Setidaknya, dia tidak akan melakukan itu dalam waktu dekat. 80 prajurit binatang tidaklah banyak, tetapi tetap saja merupakan jumlah yang cukup besar. Jika mereka benar-benar musnah dalam sekali jalan, hati He Guang pasti akan sakit. Lagi pula, setelah beberapa pertempuran sebelumnya, ia hanya memiliki sekitar 200 prajurit yang tersisa. Dikatakan bahwa ia masih memiliki bala bantuan, tetapi dilihat dari cuaca yang sangat dingin, bala bantuan tersebut tidak akan tiba dalam waktu dekat. Mereka harus menunggu hingga salju mencair sebelum dapat mencapai Sungai Hitam. Baidi berkata, daripada meningkatkan kewaspadaan, lebih baik kita mengawasi mereka saat mereka berada di dekat kita. Para prajurit binatang buas itu akan tinggal di tempat tinggal sementara. Jika mereka bergerak, kita akan dapat segera menyadarinya. Itu akan menghemat banyak masalah bagi kita. Huan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kau sangat pintar. Baidi menangkapnya, matanya penuh cinta. He Guang meminta kami untuk membantu mengobati radang dingin prajurit binatang buas. Berikan kami resep dan suruh Dong Ya dan yang lainnya mengambil obatnya sebelum mengirimkannya ke prajurit binatang buas. Tidak masalah. Huan kembali ke kamarnya untuk menulis resep, anak-anak pergi bermain, Baidi pergi ke dapur untuk memasak, Suang Yun pergi mencari Jiu Yuan untuk membahas penempatan prajurit binatang, Sue Ling masih belum kembali. Sang Ye bersiap menambahkan lebih banyak kayu bakar ke lubang api. Huan takut dengan udara dingin. Api di lubang arang tidak boleh padam. Api harus menyala terang. Ketika dia melewati Xuan Wei, dia tiba-tiba mendengarnya bertanya, apakah kamu iblis? Sang Ye berhenti dan menoleh menatap Xuan Wei dengan tatapan dingin. Lalu kenapa? Kekuatan Xuan Wei jauh melampaui binatang buas biasa, dan kepekaannya terhadap ras iblis juga lebih tinggi daripada orang biasa. Saat dia melihat Sang Ye, dia sudah merasakan aura ras iblis dari Sang Ye. Itu adalah aura yang sangat lemah yang tidak dapat dirasakan sama sekali oleh binatang biasa. Xuan Wei mengamatinya, matanya penuh dengan pengamatan. Huan benar-benar menerima iblis sebagai pasangannya. Apakah dia tidak takut akan sesuatu yang terjadi? Ini masalah keluarga kita. Kamu tidak perlu khawatir. Sang Ye mengabaikannya dan berjalan lurus ke arahnya. Ia meletakkan kayu bakar di tangannya ke dalam tungku api dan mengeluarkan telur burung yang terkubur di bawah arang. Binatang ular secara alami takut pada api. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, jari-jarinya tetap terbakar. Xuan Wei telah mengamatinya dari kejauhan. Melihat tindakannya, dia tiba-tiba berkata, aku ingat siapa kamu. Kamu cucu Wensi, kan? Wensi adalah mantan pendeta tinggi kuil bulan gelap dan kakek Sang Ye. Sang Ye sudah lama tidak mendengar nama ini. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat mendengarnya. Dia membungkus telur panggang itu dengan hati-hati dan menjawab dengan santai, iya. Karena kamu cucu Wensi, dia pasti pernah bercerita tentang orang tuamu. Sang Ye meliriknya dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Ayahmu adalah utusan kuil. Ibumu adalah iblis. Mereka melahirkanmu. Saat itu, berita ini menyebar ke seluruh benua binatang. Ayahmu disebut pengkhianat. Bahkan kakekmu pun terlibat. Dia hampir dicopot dari jabatannya sebagai pendeta tinggi dan direndahkan menjadi pendosa. Sang Ye menunduk dan tidak berkata apa-apa. Xuan Wei menghela napas penuh arti. Karena kamu tahu betapa susahnya orang tuamu untuk bisa bersama, kamu seharusnya lebih memahami bahwa tidak ada masa depan bagi iblis yang bisa bersama dengan binatang biasa.